Shalom semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan saat hari ini kita boleh memiliki kesempatan untuk belajar akan firman-Nya. Sebelum kita memulaikan akan mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami dengan roh kudus-Mu, sehingga setiap firman yang akan kami pelajari, itu boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga kebenaran-Mu yang nampak. Karena hamba berdoa di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Amin. Saudaraku yang saya kasihi, judul pembahasan kita pada saat hari ini adalah Aku percaya, tapi aku binasa. Saudaraku yang saya kasihi, di negara Afrika Selatan ada sebuah desa di mana desa ini sangatlah terpencil di negara itu. Desa ini tinggal di tengah-tengah hutan di mana mereka hanya menghidupkan kehidupan mereka dengan makanan di sekitar mereka. Dan pekerjaan utama mereka adalah dengan berkebun. Mereka menanam sayur, mereka menanam setiap tanaman, setiap buah-buahan yang mereka bisa konsumsi. Saudaraku yang saya kasihi, pakaian mereka, gaya hidup mereka mencerminkan bagaimana alaminya mereka, bagaimana hidup mereka hanya bergantung pada alam tersebut. Saudaraku yang saya kasihi, pada suatu ketika terjadi satu peristiwa yang tidak diinginkan, terjadi satu peristiwa yang tidak diharapkan oleh warga desa tersebut. Peristiwa ini adalah kekeringan yang terjadi. Kekeringan ini melanda desa tersebut selama 1 tahun lamanya. Bayangkan saudaraku, sebelumnya mereka hidup, mereka menanam, mereka memanen akan hasil tanaman mereka. Tetapi ketika musim kemarau tiba, selama 1 tahun mereka tidak dapat memanen apa-apa. Akhirnya persediaan mereka pun tinggal sedikit. Makanan mereka, minuman mereka hanyalah tinggal sedikit dan mereka hanya bisa bertahan beberapa bulan lagi, saudaraku. Mereka khawatir, mereka gelisah akan apa yang akan terjadi kepada kehidupan mereka ke depannya. Mereka sudah melakukan segala macam usaha untuk bisa menurunkan hujan, tapi usaha mereka sia-sia. Akhirnya kepala desa di desa tersebut mempunyai satu inisiatif. Dia ingin berdoa, tapi doanya ini dia akan mengajak semua rakyat-rakyatnya, bawahannya untuk berdoa kepada Tuhan meminta hujan. Di tengah-tengah masyarakat yang mereka tidak pernah mendengarkan akan Sang Pencipta tentang Tuhan, kepala desa ini mengajak rakyat-rakyatnya untuk berdoa. Mereka gelisah, tapi oleh karena usulan dari kepala desa, mereka pun mendengarkannya. Akhirnya, keesokan harinya, mereka membuat janji bahwa jam 3 besok sore, mereka akan berkumpul di balai desa, di tempat di mana mereka berkumpul. Dan akhirnya mereka berkumpul, masyarakat seluruh yang berpartisipasi berkumpul di tempat itu. Ada satu kejadian yang sangat mengherankan semua masyarakat yang hadir. Kejadian itu adalah ada salah satu rakyat, dia sudah menyiapkan akan hasil panennya. Dia sudah menyediakan akan bibit-bibitnya yang akan dia tanamkan ketika hujan turun. Iman yang sangat luar biasa. Dan pada saat itu, saudaraku, yang anehnya lagi, rakyat ini dengan kepala desa membawa payung mereka. Aneh tapi nyata. Saudaraku, kepala desa ini dan rakyat ini sangatlah membuat para masyarakat yang lainnya heran dan mereka kebingungan dan mereka menertawakan mereka. Di tengah-tengah panas terik ini, mereka membawa akan payung. Dan itu secara manusiawi tidaklah mungkin. Akhirnya mereka berdoa.
15 menit kemudian tidak ada tanda-tanda, saudaraku. Rakyat-rakyat sebelumnya yang mengejek, rakyat yang tadi menyirapkan bibitnya dan kepala desa, akhirnya mereka putus asa. Tetapi oleh karena ketekunan daripada kepala desa dan rakyat ini, akhirnya mendung pun terjadi. Terjadi petir yang menyambar di sekeliling mereka dan disusul oleh hujan yang sangat deras. Saudaraku yang saya kasihi, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman ketika kepala desa dan salah satu rakyatnya menyiapkan akan bibit mereka dan membawa payung mereka. Inilah iman yang menguatkan mereka di mana mereka memiliki harapan bahwa hujan akan turun. Iman yang sangat luar biasa, saudaraku. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga dikatakan bahwa karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Alam semesta saat ini dijadikan oleh firman Allah. Bagaimana kita mengetahui bahwa itu dijadikan oleh firman Allah? Itu dengan iman kita. Iman kita percaya bahwa pencipta kita adalah Yesus sendiri. Selanjutnya di dalam Ibrani pasal 11 ayat 4 dikatakan bahwa karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Habel mengetahui persembahan yang baik yang berkenan kepada Allah karena dia memiliki iman. Itulah iman, saudaraku. Mengetahui kehendak yang baik dan mana yang jahat. Selanjutnya, iman adalah segala sesuatu dengan kehidupan kita. Segala kehidupan kita, segala aktivitas yang kita lakukan setiap hari, itu ada kaitannya dengan iman yang kita miliki saat ini. Ada sebuah tokoh yang terkenal, yaitu Umar, dikatakan bahwa aku tidak peduli atas keadaan susah senangku, karena aku tak tahu manakah di antara keduanya itu yang lebih baik bagiku. Dia memiliki iman bahwa sekalipun susah senang keadaannya, dia yakin dan percaya bahwa suatu saat nanti akan ada suatu perbedaan yang dia alami. Ini dinamakan iman. Saudaraku, selanjutnya ada seorang presiden yang pernah menjabat di Amerika Serikat, yaitu JF Kennedy, mengatakan bahwa di negara Amerika pada zaman pemerintahannya terjadi suatu rencana, itu menghambakan semua rakyatnya, dan dia percaya bahwa sebelum saya meninggalkan akan negara Amerika ini, sebelum jabatan saya berakhir, saya akan mengakhiri semua ini. Itu dinamakan iman. Saudaraku yang saya kasihi, hanya dengan iman, ada iman yang membenarkan kita hidup dengan iman. Ada iman yang menjaga kita. Iman adalah segalanya, baik di awal maupun kemajuan kehidupan Kristen. Iman yang membenarkan kita, iman yang menjaga kita. Segala sesuatu adalah iman. Saudaraku, ketika orang yang kita cintai, yang kita kasihi meninggalkan kita dengan diizinkan oleh Tuhan untuk beristirahat, kita yakin dan percaya bahwa suatu saat nanti kita akan bertemu dengannya. Itu adalah iman akan harapan masa depan. Ketika kita memiliki masalah ekonomi, kita tidak memiliki uang untuk melanjutkan akan sekolah kita, untuk membeli makanan di dalam keluarga, kita memiliki iman bahwa Tuhan akan menolong kita. Ketika terjadi kelaparan yang sangat dahsyat dalam kehidupan kita, kita harus memiliki iman supaya kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi akan berakhir dengan baik. Saudaraku yang saya kasihi, ketika ada kekacauan di mana-mana, kita harus memiliki iman yang sangat luar biasa yang dapat merubah akan kehidupan kita pribadi, dan kita memiliki dasar yang kuat di dalam iman tersebut. Membebaskan manusia dari penurutan, itulah iman.
Dan hanya imanlah yang membuat kita mendapat bagian anugerah Kristus. Ingat, hanya imanlah yang membuat kita mendapat anugerah Kristus, saudaraku. Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, mengapa iman kita menjadi sia-sia? Kebanyakan orang Kristen di atas muka bumi ini, iman mereka dikatakan sia-sia. Mengapa? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana iman kita tidak menjadi sia-sia? Apakah yang harus kita lakukan? Dan yang ketiga, siapakah teladan kita yang sempurna yang memiliki iman itu sendiri? Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada pengakuan dari seorang Kristen dikatakan bahwa saya sudah memiliki iman dan saya tidak perlu untuk menurut akan firman Tuhan karena saya sudah diselamatkan oleh karena kasih karunia. Dia mengatakan, saya tidak perlu menurut firman Tuhan. Saya tidak perlu menurut akan hukum kesehatan. Yang penting saya beriman, saya akan diselamatkan. Apakah benar demikian, saudaraku? Kita akan melihatkan apakah benar seperti ini yang dikatakan oleh Alkitab mengenai iman. Saudara, mari kita kembali ke ayat sebelumnya. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, dikatakan bahwa iman adalah dasar. Ingat, iman yang kuat memiliki dasar. Selanjutnya, dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Harapan-harapan kita itulah iman. Harapan-harapan kita ke depannya, harapan yang lebih baik, harapan masa depan yang cerah, kita harus memiliki iman. Dan iman itulah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman harus memiliki dasar yang kuat. Di balik iman yang sempurna, pasti memiliki dasar yang kuat. Rumah yang didirikan di atas batu pasti akan kuat dan akan bertahan lama dalam menghadapi angin yang kencang, banjir yang deras, dan bahkan longsor sekalipun. Iman memiliki dasar yang kuat. Saudaraku yang saya kasih, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-24, Matius pasal yang ke-14 ayat 23 sampai 33. Ini menceritakan bagaimana Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang di seberang duluan karena Yesus ingin berdoa sebelum berangkat. Dan mereka pun berangkat, saudaraku. Mereka berangkat dengan perahu. Semua murid-murid Yesus akhirnya di tengah-tengah gelombang yang besar. Mereka berusaha untuk mendayung perahu. Dan di tengah-tengah perahu itu yang ombak yang begitu dahsyat. Mereka kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Maka di dalam Matius pasal 14 ayat 25 dan 26 dikatakan bahwa kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus. Jam 3 malam datanglah Yesus di depan mereka. Dan mereka berpikir bahwa itu adalah hantu. Dan dikatakan bahwa Yesus berjalan di atas air dan mereka terkejut. Itu hantu, mereka katakan. Lalu berteriak karena ketakutan. Saudaraku, ketika Yesus menyuruh mereka melihat seseorang sosok yang berjalan di depan mereka, dan mereka pikir itu adalah hantu. Dan selanjutnya, salah satu daripada ke-12 murid itu, yaitu Petrus, berseru. Dalam Matius pasal 14 ayat 28 dikatakan bahwa, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, apa dikatakan? Suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Ketika Petrus mengenal bahwa itu Yesus di depannya, dia mengatakan, dia memanggil Yesus, suruhlah aku Tuhan, aku mau berjalan di depanmu. Akhirnya Tuhan mengatakan, datanglah. Tapi saudaraku, di tengah-tengah dia berjalan di atas air dalam Matius pasal 14 ayat 30 dan 31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai apa? Mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Dan selanjutnya, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Tuhan tidak mengatakan kepada Petrus, hai orang yang tidak memiliki iman. Tapi Tuhan mengatakan, hai orang yang kurang percaya, yang kurang memiliki iman. Tuhan mengatakan, engkau
kurang beriman. Artinya, dengan kata lain, Petrus masih memiliki iman, tapi iman yang dia miliki tidak cukup untuk berjalan di atas air. Saudaraku yang saya kasih, mengapa Petrus bisa tenggelam? Dengan memandang Yesus, Petrus berjalan dengan selamat. Akan tetapi di saat perasaan kesombongannya muncul, ia menoleh ke belakang kepada teman-temannya yang di dalam perahu. Pandangannya dipalingkan dari juru selamat. Ini sangatlah jelas. Ketika Petrus berjalan di atas air, rasa kesombongannya timbul, saudaraku. Dia sudah menjadi sombong. Tuhan, aku sudah bisa berjalan di atas air. Ini karena kuasaku. Ini karena kehebatanku. Tapi ingat, akhirnya Petrus apa? Tenggelam. Iman harus digunakan dengan benar, saudaraku. Selanjutnya, peringatan bagi kita semua umat manusia. Mereka telah beriman kepada iman yang mereka imani dan bukan kepada sang pemberi iman itu. Petrus beriman kepada dirinya sendiri, kepada kehebatannya yang dia miliki, dan tidak beriman kepada sang pemberi iman, itu Yesus sendiri. Petrus pelayanan dengan Yesus. Petrus ketika melihat Yesus membangkitkan orang, dia pernah melihat Yesus menyembuhkan orang, tapi akhirnya Yesus mengatakan, hai orang yang kurang percaya. Sebagai orang Kristen yang hidup saat hari ini, Anda dan saya, kita harus memandang kepada Yesus dan jangan palingkan pandanganmu daripada Yesus. Ketika engkau memalingkan pandanganmu dari Yesus, maka iman yang engkau miliki akan sia-sia. Saudaraku, iman yang akan kamu miliki akan sia-sia jika engkau mengalihkan pandanganmu daripada Yesus sendiri. Sangatlah berhati-hati, saudaraku yang saya kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana supaya kita memiliki akan iman yang tidak sia-sia? Di dalam Lukas pasal 17, 5 dan 6, percakapan Yesus dengan murid-muridnya, dikatakan di sini, murid-murid berkata kepada Yesus, atau rasul-rasul berkata kepada Yesus, tambahkanlah iman kami. Artinya mereka berseru, mereka memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh menambahkan akan iman mereka. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah, mintalah iman dari Yesus. Hanya Yesus yang memiliki iman yang sempurna yang bisa mengalahkan dunia ini. Mintalah iman dari Yesus, saudaraku. Selanjutnya, ketika murid-murid meminta iman itu, Yesus memberikan jawaban. Itu perumpamaan yang mereka sering kali dengar, yaitu tentang apa? Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, apa dikatakan? Kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Yesus memberikan sebuah perumpamaan bahwa ketika mereka memiliki iman sebesar biji sesawi, mereka dapat berkata kepada pohon itu, terbantumlah engkau dan tertanam di laut, maka pohon itu akan taat kepadamu. Iman yang sangat luar biasa, saudaraku. Dan mari kita bertanya-tanya sekarang, seperti apakah biji sesawi itu? Di dalam firman Tuhan, hal kerajaan sorga itu seumpama apa? Biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji yang paling kecil dari segala jenis benih. Ingat, diambil orang dan ditaburkan di ladangnya. Artinya apa? Iman adalah sebuah pemberian dan bukan sesuatu yang kita hasilkan. Ingat, iman adalah pemberian dan bukan sesuatu yang kita hasilkan. Saudaraku yang saya kasih, ada seorang anak. Dia mendapatkan hadiah gelang, hadiah kalung mutiara dari ayahnya. Pada suatu ketika ayahnya bertanya kepadanya, anakku, apakah engkau mengasihi aku? Lalu anaknya itu menjawab, ya, aku mengasihi kamu, Papa. Apa kata ayahnya? Jikalau kamu mengasihi aku, berikanlah kalung mutiaramu itu kepada saya. Apa yang dijawab oleh anak kecil ini? Saudaraku, dia sangatlah heran. Bapak yang memberikan saya, sekarang Bapak yang meminta kalung ini. Saudaraku yang saya kasih, pertanyaan yang kedua datang kepada anak ini. Selanjutnya dikatakan bahwa, anakku, jikalau kamu mengasihi aku, serahkanlah kalungmu itu kepada saya. Dan anak-anak ini begitu heran. Ayah kok yang memberikan saya, tapi kenapa ayah meminta kalung ini?
Dan ketika anaknya sementara bermain, akhirnya ayahnya ini bertanya ketiga kalinya. Dia bertanya kepada anaknya, "Anakku, apakah engkau mengasihi aku?" Lalu apa jawab anaknya? "Ya Bapak, aku mengasihi kamu. Berikanlah kalung itu kepada saya." Dan akhirnya saudaraku, anaknya ini pun memberikan kalungnya. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika anak ini memberikan akan kalung kepada ayahnya, yang terjadi, ayahnya mengambil kalung mutiara ini yang tidak asli, dan dia pergi ke kamar, masuk ke kamar, membuka laci meja, dan dia mengambil kalung mutiara yang asli, dan dia berikan kepada anak-anak ini. Dan dia pun sangatlah senang. Saudaraku yang saya kasih, mintalah iman dari Yesus. Yesus akan memberikan kepadamu iman yang murni, iman yang sempurna. Dan juga pertanyaan yang kedua, tumbuhkanlah iman itu dengan firman Tuhan. Di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Di dalam terjemahan lain dikatakan bahwa jadi iman datang dari pendengaran, dan pendengaran melalui firman Kristus. Iman datang, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saudaraku yang saya kasih, iman yang sangat luar biasa. Setelah Yesus menerangkan kepada mereka bentuk daripada biji sesawi yang kecil ini, dan bagaimana mereka harus memiliki iman seperti biji sesawi, akhirnya Yesus menjelaskan selanjutnya. Dikatakan, memang bijinya yang paling kecil dari segala jenis benih, tapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Iman yang Tuhan berikan mungkin kecil yang Tuhan berikan kepada Anda. Dan tugas adalah untuk mengembangkan akan iman itu, sehingga iman itu menjadi besar, menjadi pohon. Dan Anda dan saya, ketika memiliki iman dari Yesus, marilah kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku yang saya kasih, hal pertama tadi yang kita harus lakukan adalah mintalah iman dari Yesus dalam Lukas pasal 17 ayat yang kelima. Dan yang kedua adalah perlunya penurutan terhadap firman Allah. Di dalam Efesus pasal 2, di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia di kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Setiap orang Kristen mengutip ayat ini bahwa kita sudah diselamatkan. Buat apa kita menurut, saudaraku? Tapi mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Selanjutnya, saudaraku, ada sebuah pertanyaan yang kita perlu tanyakan. Seberapa pentingkah iman dan penurutan itu? Di dalam kutipan disatakan dalam Kebahagiaan Sejati, sebuah peringatan bagi kita bahwa apa yang disebut iman di dalam Kristus dengan pengakuan membebaskan manusia itu dari tanggung jawab, penurutan kepada Allah bukanlah iman, melainkan keangkuhan belaka. Kita berkata jika kita beriman tapi kita tidak perlu menuruti firman Tuhan, dikatakan bahwa itu bukanlah iman, tapi itu hanyalah keangkuhan belaka. Saudaraku, mengapa kita perlu menurut? Apa pentingnya penurutan itu di dalam kehidupan kita? Di dalam kebahagiaan sejati, kita tidak mendapat keselamatan dengan penurutan benar. Karena keselamatan itu sendiri adalah pemberian Allah dengan cuma-cuma yang diterima oleh karena percaya. Ingat, selanjutnya dikatakan, tetapi penurutan itulah buah iman, saudaraku. Penurutan adalah buah iman kita sendiri. Itulah pentingnya penurutan itu. Dan dikatakan di sini, penurutan ditambah dengan iman, sama dengan iman yang bertumbuh dan iman yang berbuah. Pentingnya penurutan di dalam kita beriman. Pentingnya penurutan, saudaraku. Dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-24, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Alkitab katakan iman tanpa perbuatan, iman itu akan mati, saudaraku. Dan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 22 dikatakan, kamu lihat
bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Perbuatan-perbuatanmu yang menyempurnakan imanmu, saudaraku. Ingat, betapa pentingnya perbuatan ataupun rutan itu di dalam kita beriman. Di dalam Yohanes 14:15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Satu hal yang kita dapatkan dari ayat ini, mengapa kita perlu menurut akan firman Tuhan? Karena kita mengasihi Allah kita. Kita mengasihi Allah kita, saudaraku, karena kita harus menurut. Pada di sini ada sebuah cerita di India. Di India bagian selatan ada sebuah tempat dinamakan Assam. Nah, di tempat ini mereka mayoritasnya adalah semua Hindu dan Buddha. Tidak ada seorang pun Kristen di sana. Tapi saudaraku, ada satu keluarga yang ditobatkan oleh karena seorang misioneri menginjil ke sana. Dia ditobatkan. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus sebagai juru selamat pribadinya, dan mereka dibaptiskan, saudaraku. Ketika kepala desa mendengarkan akan hal ini, kepala desa sangatlah marah besar. Dia marah, dia memanggil satu keluarga semua ini, ibu, anak, dan dua anaknya, dan satu ayahnya, dipanggil, dibawa ke tempat yang sangat luas di depan balai desa, dan mereka dihakimi. Mereka semua dihakimi, saudaraku. Kepala desa mengatakan, jikalau kalian tidak meninggalkan akan iman kalian, maka kalian akan dibunuh. Apa yang dikatakan oleh kepala keluarga ini? Dikatakan, aku sudah bertekad. Aku memiliki sebuah ketentuan. Ketika aku mengikuti Yesus, aku takkan kembali. Aku tak ingkar. Aku akan tetap maju. Akhirnya kedua anak daripada bapak ini dibunuh, saudaraku. Dan sangat sadisnya, mereka dibunuh di depan ayah dan ibu ini. Selanjutnya kepala desa mengatakan kepada kepala keluarga ini, jikalau kamu tidak meninggalkan imanmu, maka istrimu akan mati. Sekali lagi dia menyanyi, sekalipun tidak ada yang bersama dengan aku, ku tak ingkar dan ku tak ingkar. Akhirnya dengan begitu sadis, istrinya dibunuh di depan dia, saudaraku. Dibunuh di depan suami ini. Dan kalimat terakhir dari kepada kepala desa ini, jikalau kamu tidak meninggalkan akan imanmu, maka kamu akan dibunuh. Apa yang dikatakan oleh kepala keluarga ini? Dia mengatakan bahwa salib di depanku, dunia di belakangku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Maka inilah sejarah lagu saya, ku memiliki keputusan, I have decided, dalam bahasa Inggrisnya. Ini, saudaraku, oleh karena kedua keluarga ini, beberapa tahun kemudian, saudaraku, semua kepala desa ini membuat hati mereka tidak tenang. Mereka bertanya-tanya dalam pikiran mereka, mengapa begitu ada keluarga yang mempertahankan akan iman mereka di dalam kebenaran. Akhirnya mereka atau kepala keluarga ini mengumpulkan semua rakyatnya untuk menyatakan iman mereka, dan mereka bertobat, saudaraku yang saya kasihi. Dikatakan dengan menggunakan kemauan yang benar, maka perubahan yang menyeluruh akan terjadi di dalam kehidupanmu. Dengan menyerahkan segenap kemampuanmu kepada kehendak Kristus, engkau menghubungkan dirimu dengan kuasa yang berada di atas segala kuasa dan penguasa. Engkau akan mendapat kekuatan dari atas yang menahan engkau supaya teguh melalui penyerahan yang tetap kepada Tuhan Allah. Engkau sanggup menghidupkan kehidupan yang baru, yaitu hidup di dalam iman. Saudaraku yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, iman yang sangat luar biasa, iman yang sungguhnya iman yang mengalahkan dunia. Dan iman ini hanyalah kita dapatkan di dalam Yesus, yang adalah pribadi yang memiliki iman yang sempurna. Yesus adalah dasar iman kita. Yesus adalah teladan kita yang memiliki iman yang sempurna. Itulah sebabnya, teman-temanku yang kekasih, semoga kesukaran tidak akan melumpuhkanmu. Jangan takut terhadap dunia dan masa depan dan kelemahanmu. Tuhan telah mengizinkanmu untuk hidup dalam momen sejarah dunia ini, agar melalui imanmu, nama Yesus akan berlanjut untuk bergema di seluruh dunia. Saudaraku yang saya kasih, Anda dan saya untuk dipanggil menjadi pahlawan-pahlawan iman di akhir zaman ini.
marilah kita menjadi pahlawan-pahlawan iman. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu Tuhan. Berkati kami, biarlah firman ini berakar dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.